Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Parwati, NPM saya 2020 4350 1488. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami, yaitu kelompok 1, Sistem Database Informasi Penjualan Batu Gerinda di Manajemen PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosaraya. Di sini bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Bab 2 ada pembahasan, pengertian database, tipe-tipe database, fungsi database, manfaat database, pengertian penjualan, bentuk penjualan, jenis-jenis penjualan, tujuan penjualan, dan kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian, analisis dan perancangan sistem, diagram konteks. Bab 4-nya ada hasil pembahasan, rancangan login, rancangan halaman utama, rancangan admin gambar, halaman gambar data barang, halaman gambar data supplier, tampilan gambar penjualan, tampilan data pengadaan, tampilan laporan barang, tampilan laporan penjualan, tampilan laporan pengadaan, dan entity relationship diagram IRD. Bab 5-nya ada kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosaraya, pencatatan dan pengolahan data barang, jumlah dan harga barang, data para supplier, serta data transaksi penjualan masih dilakukan menggunakan tulisan tangan. Kesulitan dalam mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang, jumlah barang maupun besarnya jumlah harga mengakibatkan data yang diperoleh menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan keakuratan data, diperlukan pembangunan sistem informasi penjualan barang yang terkomputerisasi. Sistem database informasi penjualan barang ini dibuat dengan menggunakan software NetBeans sebagai pembuat interface utama dan MySQL sebagai basis datanya. Program ini memungkinkan user untuk menginput data, edit data, hapus data, pencarian data, penyaringan data, dan pencetakan data ke media kertas. Data yang diinputkan berupa data barang, data supplier, dan jenis barang, dan data penjualan barang. Sedangkan output yang dihasilkan sistem informasi ini berupa laporan data barang, laporan data supplier, laporan penjualan barang, dan nota transaksi penjualan barang. Perkembangan teknologi saat ini telah sangat berkembang pesat hampir di semua bidang, seperti bidang pendidikan, pemerintah, sosial budaya, dan bidang bisnis. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia sendiri mempermudah segala sesuatunya agar menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Dikarenakan memakan waktu yang lebih banyak dan terkadang sering lupa mencatat data transaksi sebagai data barang yang masuk dan barang yang terjual tidak sesuai. Hal ini menjadi kendala dalam pembuatan laporan transaksinya. Permasalahan tersebut juga sering kali terjadi sehingga dinilai tidak efektif di dalam pelayanan. Penerapan teknologi informasi sekarang banyak digunakan oleh usahawan. Kebutuhan efisiensi, waktu, dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, tetapi masih banyak usaha retail
atau bahkan suatu perusahaan yang belum menerapkan teknologi informasi agar bisa bersaing di masa yang akan datang. Itu sekarang masih terjadi pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya, tepat di mana penulisan melakukan penelitian. Secara umum, teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah komputerisasi, yaitu mulai dari input data, proses data, dan mendistribusikan data yang dilakukan oleh komputer sehingga berjalan secara otomatis. Itu yang akan dilakukan pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya untuk dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas. Meningkatnya pesat kemajuan di bidang teknologi informasi dan banyak pesaing, maka kegiatan penjualan dan pembelian merupakan bagian yang paling utama dan penting di PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem penjualan dan pembelian secara tunai di PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya, yang masih kesulitan mencari data-data dikarenakan data tersebut masih dalam bentuk arsip. PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa juga masih menggunakan kalkulator sebagai alat hitung yang terkadang melakukan perhitungan kurang maksimal. Di antaranya yaitu cenderung akan membuat jenuh karena data harus dihitung, dicatat, dan diproses berulang kali dan banyaknya jumlah data yang harus diolah. Kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu yang digunakan dalam mengelola data, menyuplai barang dan data yang beraneka ragam. Di sini latar belakangnya, setiap usaha yang didirikan baik kecil, menengah, ataupun besar pasti mempunyai suatu tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara agar mendapatkan suatu keuntungan. Oleh sebab itu, suatu perusahaan akan melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik proses produksi, barang atau jasa, membeli bahan untuk proses memproduksi dan penjualan, administrasi, atau kegiatan lain yang mencapai mendukung tercapainya tujuan. Untuk mencapai kesuksesan dan berkembangnya suatu perusahaan, perlu adanya suatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang cepat dan akurat, di mana informasi tersebut abstraksi pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya, pencatatan dan pengolahan data barang, jumlah dan harga barang, data supplier, serta data transaksi penjualan masih dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. Kesulitan dalam mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang, jumlah barang, maupun besarnya jumlah harga mengakibatkan data yang diperoleh menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan keakuratan data, diperlukan pembangunan sistem informasi penjualan barang yang terkomputerisasi. Sistem database informasi penjualan barang ini dibuat dengan menggunakan software Redmine sebagai pembuat interface utama dan MySQL sebagai basis datanya. Program ini memungkinkan user atau admin untuk menginput data, edit data, hapus data, pencarian data, penyaringan data, dan pencetakan data ke media kertas. Data yang diinputkan berupa data barang, data supplier, data jenis barang, dan penjualan barang. Sedangkan output yang dihasilkan sistem informasi ini berupa laporan data barang, laporan data supplier, dan penjualan barang, dan nota transaksi penjualan barang dapat diperoleh dengan menggunakan peralatan komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi. Peningkatan kinerja perusahaan sangat diperlukan.
Pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya, pencatatan dan pengolahan data barang, jumlah dan harga barang, data para supplier, serta data transaksi penjualan masih dilakukan secara konvensional. Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan efisien dikarenakan sulit untuk mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang yang ada, banyaknya jumlah barang maupun besarnya jumlah harga, banyaknya jumlah barang yang dijual, dan tingkat keramaian pembeli dapat mengakibatkan penjualan mengalami kesulitan untuk mengelola dan menghitung transaksi penjualan secara cepat dan efisien. Di sini kita ada rumusan masalahnya. Yang pertama, sistem pengolahan data laporan barang dan stok barang pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya saat ini masih konvensional. Yang kedua yaitu bagaimana membangun sistem database informasi penjualan barang dan stok barang pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya. Yang kedua, informasi yang disajikan terbatas pada data barang, data penjualan, data pembelian, laporan, transaksi, dan stok barang. Yang ketiga, program yang digunakan adalah Java dan menggunakan database MySQL. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan sistem database informasi penjualan dan stok barang dengan Java dan MySQL yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi serta untuk mempermudah pengolahan penjualan yang sebelumnya masih menggunakan sistem konvensional PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya dalam pengelolaan penjualan. Kemudian di sini ada pembahasan. Yang pertama, pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar si pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data. Hal ini juga bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistem, dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Menurut C.J. database merupakan koleksi data operasional yang sengaja disimpan dan juga dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Terdapat 3 jenis data yang disimpan dalam database yaitu data input, output, dan operasional. Data input yakni data yang masuk dari luar sistem. Data output yakni data yang dihasilkan oleh sistem. Data operasional yakni data yang tersimpan pada sistem. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau aturan struktur tertentu. Pada komputer, basis data disimpan dalam perangkat hardware penyimpanan dan dengan software tertentu dimanipulasi untuk kepentingan atau kegunaan tertentu. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Data merupakan fakta atau nilai value yang tercatat
atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Akan membentuk apa yang disebut informasi. Bentuk informasi yang kompleks dan terintegrasi dalam pengolahan sebuah database dengan komputer akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan pada manajemen akan membentuk sistem informasi manajemen. Data dalam basis data merupakan item terkecil dan terpenting untuk membangun basis data yang baik dan valid. Data dalam basis data bersifat integrate dan share. Yang pertama, terpadu integrate. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait. Terjadinya dependensi data. Yang kedua, berbagai data shared. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Tipe-tipe database. Untuk menyimpan atau mengambil data dari database, kita membutuhkan perangkat lunak yang sering disebut dengan DBMS, Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data. Terdapat sekitar 12 tipe database. Di antaranya yang pertama ada Relational Database. Relational Database. Dari tahun 2009, Relational Database merupakan standar komputasi bisnis dan merupakan database yang paling umum digunakan pada saat ini. Manfaatnya database ini yaitu untuk menghindari adanya data rangkap atau double. Dapat tersusun dengan suatu format yang standar dari sebuah data, bisa mengamankan data, bisa menentukan kualitas dari sebuah informasi, juga bisa mengatasi masalah data yang sulit diakses. Yang kedua, analytical database. Analytical database merupakan database yang digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database. Database ini terdiri dari data dan informasi yang diringkas dan paling banyak digunakan oleh suatu organisasi manajemen maupun end user lainnya. Yang ketiga ada external database. External database yaitu tipe database yang menyediakan akses ke eksternal. Data memiliki pribadi online tersebut untuk biaya pada penggunaan akhir ataupun organisasi layanan komersial. Operasional database adalah database yang menyimpan data secara rinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan seluruh organisasi. Biasanya juga disebut dengan SADB, Subject Area Database. Transaksi dan produksi database, contohnya database inventaris, database pribadi, database pelanggan, dan akuntansi database. Yang keempat ada distribusi database. Distributed database yaitu kelompok kerja lokal database dan pertemanan di kantor-kantor dan lokasi kerja yang lainnya. Dalam database ini terjadi dua segmen, yaitu user database dan operasional yang datanya digunakan dan dihasilkan hanya pada pengguna situs tersebut. Yang ke-6 yaitu data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah data warehouse yang menyimpan data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Data warehouse merupakan sumber utama data yang telah terintegrasi sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna seluruh organisasi yang profesional. Perkembangan yang terjadi akhir ini dari data warehouse yaitu digunakan sebagai share nothing arsitektur untuk mendukung dan memfasilitasi external scaling. Selanjutnya, end user database. End user database yaitu database yang terdiri dari file-file
data yang dikembangkan dari end user dalam workstation. Contohnya sebagai collection dokumen dalam word processing, spreadsheet, maupun download file. Selanjutnya ada real-time database. Real-time database yaitu sebuah sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus dan sebagai tidak dipengaruh pada waktu. Database ini berfungsi sebagai orang-orang hukum, akuntansi, perbankan, multimedia, dan analisis data yang ilmiah. Selanjutnya ada Document Oriented Database. Document Oriented Database merupakan salah satu program komputer yang dirangkai untuk sebuah aplikasi yang berorientasi pada dokumen. Sistem ini dapat diterapkan sebagai lapisan di atas database relasional ataupun objek database. Selanjutnya ada in-memory database. In-memory database yaitu database yang bergantung pada memori untuk menyimpan data dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada navigation database. Dalam navigation database ini, query menjumpai benda bagi yang mengikuti reflection dari objek tertentu. Selanjutnya, hypermedia database on the web. Hypermedia database on the web yaitu sekumpulan halaman multimedia yang saling berkaitan dalam sebuah situs web yang terdiri dari home page dan hyperlink dari multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ratsfli. Nama saya Raffi Suradirja, NPM 2020 43 2020 4350 1494. 2.3 fungsi database. Mengelompokkan database bertujuan untuk mengelompokkan data agar mudah dipahami, menghindari terjadinya duplikasi atau inkonsistensi data, memudahkan dalam menyimpan, mengakses, dan memperbarui serta menghapus data, menjamin kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang dimasukkan, integritas data, menjadi solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang besar, menunjang kinerja aplikasi yang membutuhkan sebuah sistem penyimpanan data. Manfaat database berikut adalah manfaat database sebagai komponen utama penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, mengatasi kerangkapan data, redundansi data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, dan melakukan perlindungan dan pengamanan data. Pengertian penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasilkan. Menurut Winardi, penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda dari penjelasan tersebut. Dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa diperlukan orang-orang yang bekerja di bidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan, dan wakil pemasaran. Menurut Joel G. Siegel dan Joe K. Sim, penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai, peralatan khas, atau harta lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan karena terjadi pertukaran. Harga jual dapat ditetapkan dan dibebankan. Diketahui Jurnal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi
volume 4 nomor 3 tahun 2012. Penjualan merupakan sebuah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjualan dipenuhi melalui antar pertukar informasi dan kepentingan. Selanjutnya, bentuk penjualan. Ada beberapa bentuk penjualan, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan tender, penjualan ekspor, penjualan konsinyasi, dan penjualan grosir. Berikut penjelasannya. Pertama, penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara tunai atau kontan. Pada penjualan tunai, pembeli langsung membayar produk yang dijual, penjual dengan harga yang disepakati. Kedua, penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Pembeli akan membayar dengan cara angsuran atau kredit sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Penjualan tender. Penjualan tender adalah penjualan yang dilakukan secara lelang, di mana penjual akan mempresentasikan produknya kepada pembeli. Pembeli kemudian akan memilih produk terbaik yang mereka inginkan. Penjualan ekspor. Penjualan ekspor adalah penjualan yang dilakukan antar negara. Produk yang diproduksi negara tertentu akan dijual atau diekspor ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan kepada perantara. Contoh paling umum penjualan konsinyasi adalah reseller, di mana penjual akan menjual barang kepada reseller dan reseller akan menjualnya lagi kepada orang lain. Ketika produk tidak habis dijual, maka barang bisa dikembalikan kepada penjual pertama. Yang terakhir, penjualan grosir. Penjualan grosir ada penjualan dengan volume besar. Penjualan grosir menjual produk dengan harga yang lebih murah, namun dalam jumlah banyak untuk kembali dijual. Jenis-jenis penjualan menurut Budi Swasta dalam buku manajemen penjualan tahun 2001 ada 5 jenis penjualan, yaitu trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, dan responsive selling, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, trade selling. Trade selling adalah jenis penjualan di mana produsen produk membebaskan pengecer untuk memperbaiki distribusi produknya. Trade selling memiliki titik berat pada distributor yang melakukan pemasaran agar mendapat penjualan yang bagus. Kedua, missionary selling. Missionary selling adalah jenis penjualan pada produsen yang memiliki penyalur produknya sendiri. Missionary selling dilakukan dengan mendorong pembeli untuk membeli produk dari penyalur tersebut. Ketiga, technical selling. Technical selling adalah jenis penjualan yang bersifat teknis. Teknis selling menjual produk yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tertentu yang dimiliki konsumen, sehingga technical selling memiliki orientasi pasarnya tersendiri. New business selling. New business selling adalah jenis penjualan yang meningkatkan penjualan dengan cara mencari pembeli baru. Contoh new business selling adalah perusahaan asuransi. Responsive selling adalah jenis penjualan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, di mana penjual sangat responsif terhadap interaksi yang ditimbulkan oleh pembeli. Jenis penjualan ini menghasilkan hubungan yang erat berlandaskan kepercayaan antar pembeli dan penjual. Tujuan penjualan dalam perusahaan adalah untuk mencapai volume penjualan tertentu, memperoleh laba, dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan perusahaan, sehingga penjualan bertujuan untuk menjual produk secara efektif pada posisi tetap bahkan meningkat, dan juga menghasilkan keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan stabil. Ini lanjutan kajian pusakanya. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode yang menekankan aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial.
Tempat dan waktu penilaian. Penilaian ini dilakukan di gedung HFW dan LTC Glodok, Jakarta Barat. Waktu penilaian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. Dengan tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel jadwal kegiatan penelitian dari Maret sampai Agustus tahun 2019. Ini adalah desain penelitian. Dalam penelitian ini penelitian untuk kita menilai kualitas produk, harga, promosi, agar pembeli dapat memutuskan barang yang ingin mereka beli. Definisi operasional variabel penelitian. Jangan pada tabel berikut. Tabel definisi operasional variabel. Ada uraian variabel, instrumen, dimensi, penjelasan atau instrumen variabel. Penjelasan atas instrumen variabel ada beberapa poin, yaitu yang pertama, performa berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Yang kedua, keistimewaan merupakan aspek kedua dari performasi yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Yang ketiga, kendalaan berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Yang keempat, daya tahan merupakan ukuran masa pakai suatu produk berkaitan dengan daya tahan dari produk tersebut. Yang kelima, kemampuan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan. Tabel berikutnya ada penilaian secara harga yang sebanding dengan kualitas suatu barang, perkiraan customer mengenai jumlah harga yang sesuai dengan kualitas dari produk tersebut, harga barang terjangkau, persaingan harga, banyak kompetitor dan harga yang ditawarkan. Yang terakhir, harga barang yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang dimiliki barang tersebut. Dalam tahap promosi, banyak penayangan iklan suatu produk di media promosi. Kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan di media promosi harus bermutu penyampaian pesan dalam penayangan iklan suatu produk di media promosi. Jangkauan promosi harus luas di media promosi. Menawarkan hadiah-hadiah yang menarik kepada konsumen pada transaksi pembelian suatu produk yang telah ditentukan. Melakukan penawaran promosi khusus pada konsumen yang memiliki batas jangka waktu. Keputusan pembelian, konsumen mempunyai tujuan yang jelas ketika membeli produk yang diinginkan. Kepercayaan terhadap barang tertentu sangat penting sehingga informasi dari barang tersebut bisa sampai ke pemikiran konsumen dalam memilih merek.
Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi misalnya kriteria dalam memilih barang dan kesesuaian kualitas barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi misalnya kepercayaan brand, nama, dan citra merek. Melakukan pembelian ulang. Keputusan pembelian ulang dan berlanjut merupakan perilaku konsumen terhadap kepuasan barang yang didapat. Selanjutnya, populasi dan pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli batu gerinda iPrix di Glodok, Jakarta Barat. Penelitian ini populasinya sangat besar dan tidak terbatas. Selain itu, jumlah populasi tidak diketahui, sehingga pengambilan sampel penelitian ini dengan metode non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Berdasarkan pemaparan di atas tentang insidensial sampling, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut diperoleh peneliti berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Observasi, mengobservasi pengamatan dilakukan secara langsung di tempat penjualan. 2. Data kuesioner, pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kuesioner yang berisi tentang pernyataan mengenai selebriti, endorser, atribut produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian yang diberikan kepada 50 konsumen. Yang ketiga, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel teori yang relevan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian analisis dan perancangan sistem. DFD info tanggal tanggal rekap, info tanggal jual, info tanggal penjualan, info tanggal lapor pembelian, info transaksi, info data awal input, tanggal hapus input, tanggal rekap, tanggal input data awal 0. Sistem database informasi penjualan batu ginda manajemen PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya. Metode penelitian yang dilakukan agar berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. Pertama, ada rancangan penelitian mengalami perlakuan panas variabel proses tipe batu data gerindra, kedalaman pemotongan, variabel respon, variabel konstan. Selanjutnya, persiapan penelitian. Hal-hal yang harus disiapkan adalah mesin gerindra datar, merek Crisbow, batu gerindra tipe A80LV dan A46KV, dan peralatan uji getaran. Selanjutnya, data hasil pengujian. Ada besarnya getaran, amplitude, pengelolaan data dan pembahasan hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, diagram konteks. Info tanggal hapus, info tanggal rekap, jual, info tanggal laporan penjualan, info input transaksi, info tanggal laporan pembelian, input tanggal laporan penjualan, input tanggal laporan pembelian, input transaksi, info data awal, input tanggal hapus, input data awal, admin 1 data awal plus input transaksi, laporan pembelian, laporan penjualan, rekap jual, hapus transaksi, dan gambar. DFD level 0. Struktur file jenis ukuran keterangan login, teks null
not null password varchar, not null status varchar 4 not null table 3.1 table login admin field jenis ukuran keterangan data barang varchar not null nama barang varchar kategori varchar kode merek varchar kode model varchar spesifikasi teks nol harga beli double harga jual double not null tabel barang jurnal speed sentra penelitian engineering dan edukasi rancangan antarmuka gambar. Berikut adalah rancangan antarmuka aplikasi sistem database informasi penjualan dari PT Gabriela Surya Mega Lestari Sentosa Raya. Bab 4. Hasil pembahasan. Berikut hasil pembahasan mengenai batu gerinda. Hasil data uji pemotongan berupa nilai amplitudo level getaran. Percobaan penelitian yang dilakukan terhadap material hardnet tool steel SKD-11 menggunakan proses gerinda datar dengan batu gerinda tipe A46QV dan A80LV berbahan aluminium oxide dengan variasi crossfit dan kedalaman potong. Untuk data perhitungan peak dan peak-to-peak getaran digunakan domain waktu, di mana peak amplitudo adalah nilai maksimum getaran dan peak-to-peak amplitudo adalah nilai total amplitudo dari titik positif ke titik negatif getaran. Adapun contoh getaran dalam domain waktu dan domain frekuensi pada proses gerinda datar dengan parameter kedalaman potong 0,02 mm dan crossfit 5,3 mm per langkah menggunakan tipe A46QV terlihat pada gambar sebagai berikut. Dicapture oleh accelerometer selama 1 detik sebagaimana ditampilkan gambar 3. Adapun untuk getaran dalam domain frekuensi merupakan frekuensi yang memuat nilai amplitudo di mana pada frekuensi 0 sampai 1000 menunjukkan besarnya amplitudo peak dan peak to peak sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Rancangan desain sistem program aplikasi kami sebagai berikut. Gambar 41 rancangan login, gambar 42 rancangan halaman utama, gambar 43 rancangan admin gambar, gambar 44 halaman gambar data barang, gambar 45 halaman gambar data supplier, gambar 46 halaman penjualan gambar, gambar 47 tampilan gambar pengadaan, gambar 48 tampilan laporan barang, gambar 49 tampilan laporan penjualan, gambar 410 tampilan laporan pengadaan, 411 Entity Relationship Diagram atau ERD. 1. ERD Entity Relationship Diagram. ERD merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan relationship data. ERD sistem informasi dapat terlihat jelas pada gambar berikut. Pada pengadaan terdapat nama supplier, ID supplier, nomor pengadaan, kota, harga, nama barang, dan kode barang. Pada penjualan terdapat KD penjualan, nomor transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, kode bayar, total, bayar, kembali, nama barang, jumlah, ID barang, hasil. Pada supplier terdapat ID supplier, nama supplier, kota, kode pos, nomor telepon, dan alamat. Pada pelanggan terdapat nama pelanggan, kode pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Pada data barang terdapat ID barang, nama barang, jenis barang, harga, dan jumlah stok. Pada data admin terdapat ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, bagian, username, dan password. Dan pada menu utama terdapat login, data, dan di dalam data terdapat data barang, data pelanggan, dan data supplier. Transaksi, di dalam transaksi terdapat pengadaan, penjualan, dan laporan.
Di dalam laporan terdapat laporan barang, laporan pengadaan, dan laporan penjualan. 2. Spesifikasi file basis data. Tujuan dari perancangan struktur file ini yaitu untuk menentukan nama file, tipe file dari file tersebut yang ada pada file. Adapun struktur file tersebut yaitu A. Tabel data admin. Nama tabelnya admin, primary key-nya ID karyawan, dan jumlah filenya 6. Ada pada gambar di bawah ini. Yang B. Tabel data barang. Nama tabelnya barang, primary key-nya ID barang, dan jumlah filenya 5. Yang C. Tabel data bayar. Nama tabelnya bayar, primary key, kode bayar, dan jumlah filenya 5. D. Tabel login. Nama tabel login dan jumlah filenya 2. E. Tabel data pelanggan. Nama tabel pelanggan, primary key-nya kode pelanggan, dan jumlah filenya 4. D. Tabel data pengadaan. Nama tabel pengadaan, primary key-nya nomor underscore pengadaan, dan jumlah filenya 9. Yang E. Tabel data penjualan. Nama tabelnya penjualan, primary key-nya KD underscore penjualan, dan jumlah filenya 11. Dan F. Tabel data supplier. Nama tabelnya supplier, primary key-nya ID supplier, dan jumlah filenya 6. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sistem yang telah terkomputerisasi dengan program komputer akan sangat membantu sekali dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, pengelolaan transaksi dalam menyelesaikan suatu masalah transaksi penjualan barang sehingga konsumen tidak dikecewakan oleh perusahaan karena lamanya dalam pemrosesan dan pengolahan data, tidak terjamin kebenarannya dan ketepatannya. Selanjutnya yaitu dengan program komputer dapat mempercepat proses pembuatan laporan penjualan barang dalam setiap periode tertentu. Sarannya yaitu di dalam program penjualan barang ini terdapat program seperti entry data barang, program transaksi penjualan, program perubahan data barang, dan laporan penjualan barang, sehingga diperlukan tenaga nuansa elektronik, pacitan, input, translab, lab, rekap, hapus, long stock, stock per lab, login to administrator username. Sebaiknya diadakan suatu penelitian terhadap para operator yang akan menjalankan aplikasi ini sehingga tidak menghambat rangkaian kerja yang akan dikendalikan dan untuk menjamin kebenarannya, ketetapan, dan kecepatan pemrosesan data. Agar program aplikasi ini selalu berjalan dengan berkembangnya data dan teknologi, sebaiknya selalu mengandalkan pembaharuan serta berkala terhadap program aplikasi yang ada atau melengkapi kelemahan program ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.